wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Ikhwati fiddin, jemaah salat subuh serta kajian subuh yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah ketaatan berupa salat subuh berjamaah dan juga melanjutkan thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i di pagi hari, di subuh hari yang penuh berkah ini. Tentunya ini adalah karunia nikmat yang besar dari Allah SWT untuk kita sebagai hambanya yang sudah senantiasa harus kita syukuri. Kita senantiasa harus memunajatkan syukur kita, terima kasih kita, tahmid kita pada Allah SWT atas limpahan nikmat karunia iman dan Islam yang tetap diberikannya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW dan kepada orang senantiasa kokoh menjalankan sunnahnya dari kalangan ahlul baitnya, para sahabatnya, dan orang senantiasa berupaya maksimal menekuni meniti jalan sunnahnya sampai tegakkan hari kiamat nantinya. Ini saya ada file PDF. Ini saya mau kirim ke Pak Satori atau ditampilkan layar, Pak? Belum bisa ya? Dikirim aja. Sebentar, saya kirim ke Pak Satori. Ya, tolong di-share ke jamaah, Pak, ya. Nah, bismillah. Melanjutkan pembahasan materi kita pada fikih faraid atau fikih waris, yang mana di pertemuan yang lalu kita telah mengidentifikasi ahli waris dari kalangan laki-laki dan sudah kita bahas detail mengenai tentang siapa saja ahli waris dari kalangan laki-laki yang berhak mendapatkan waris daripada mayit dan beserta besaran masing-masing hak warisnya. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan membahas lebih rinci pembagian ahli waris perempuan beserta hak-haknya, yang mana Allah SWT yang telah menetapkan pembagian waris ini sebagaimana yang Dia sebutkan dalam Quran surah An-Nisa dari ayat 11 sampai ayat 14. Ada sekitar 4 ayat Allah SWT
dalam satu pembahasan khusus, ya, detail membahas tentang hukum waris ini serta pembagiannya dan siapa ahli warisnya saja. Walaupun ada beberapa yang tidak disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya itu, tetapi disebutkan oleh Rasulullah SAW melalui lisannya, dan juga ada yang dikiaskan oleh para ulama melalui penjelasan-penjelasannya, pemahamannya para ulama. Contoh seperti halnya di pembahasan yang lalu, kakek itu tidak ada disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, namun dia termasuk ahli waris yang mendapatkan hak warisnya ketika ayah tidak ada. Begitu juga pada kesempatan kali ini, nenek juga itu tidak ada disebutkan oleh Allah SWT dalam Quran, namun termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan ketika ibu tidak ada. Baik, adapun ahli waris yang bisa dilihat di PDF yang sudah di-share, ahli waris yang dari kalangan perempuan itu ada 9, ya. Namun yang akan kita bahas detail itu hanya 8 saja, karena yang terakhir itu tidak akan kita bahas sebab tidak ada peruntukannya untuk saat ini lagi. Yang pertama adalah anak perempuan, kemudian yang kedua cucu perempuan dari jalur anak laki-laki, dan ini berlaku ke bawah terus, ya. Cicit perempuannya terus ke bawah selama dari jalur anak laki-laki, maka dia termasuk ahli waris, ya. Sama pembahasan di bulan lalu, yaitu cucu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah berapa turunan tanpa batas, ya, termasuk ahli waris, ya. Namun mereka ada prioritas masing-masing. Ketika ada anak, maka cucu terhalang. Ketika ada cucu, maka cicit terhalang, dan begitu seterusnya. Kemudian cucu perempuan dari jalur anak laki-laki, ya, ini wajib cucu perempuannya hanya dari jalur anak laki-laki. Sedangkan cucu perempuan dari jalur anak perempuan itu tidak termasuk ahli waris. Tidak termasuk ahli waris. Kemudian yang ketiga adalah ahli warisnya adalah ibu dari mayit, ya. Ibu dari mayit ini termasuk ahli waris yang ketiga. Kemudian yang keempat ada nenek dari ahli waris, ya. Berbeda dengan pembahasan kita yang bulan lalu, ketika ketika kakek itu ada persyaratan, dia harus jaddun sahih, kakek yang sah, yaitu kakek yang hanya melalui jalur ayah saja. Tapi khusus pembahasan nenek ini, ya, dia termasuk ahli waris dari jalur ibu dan juga dari jalur ayah. Makanya contoh di dalam PDF ini, atau mungkin saya gambarkan juga. Ya, silakan Bapak. Maju biar lebih jelas. Mau serius silakan maju ke depan. Dekat sini. Ini mayit memiliki ayah dan ibu. Ya. Dari jalur ibu itu ada ibunya ibu, yaitu nenek. Neneknya mayit, ibunya ibu. Kemudian dari jalurnya ayah itu ada nenek juga, yaitu ibunya ayah. Kalau pembahasan kita di bulan lalu, ya, itu mayit kemudian kakek itu masuk dari jalur ayah saja, ya. Semoga masih diingat. Sedangkan di ahli waris perempuan, nenek ini masuk dua-duanya. Kenapa? Karena kalau kakek itu dikiaskan ataupun dianalogikan, dia sebagai pengganti ayah, disebutkan oleh para ulama dari kalangan para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir mengenai ayat yang Allah sebutkan dalam Quran tentang, ya, orang tua yang mendapatkan ahli waris ibu dan fali abawaihi
maka bagi kedua orang tuanya as-sudus. Maka bagi kedua orang tua mendapatkan 1/6, ya. Di sini abawaihi, Allah mau menggunakan lisan abawaihi. Artinya hanya kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Tidak ada kakek atau neneknya. Tetapi ayat ini dijelaskan oleh para ulama tafsir, ya, dia masuk kakek juga, tapi dipersyaratkan kakek yang dari jalur ayah saja, ya. Namun dalam hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang mulia, yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW memberikan hak untuk nenek itu 1/6 masing-masing. Jadi ada tekstual melalui hadis secara khusus yang menjelaskan nenek itu termasuk ahli waris. Beda dengan kakek tadi, walaupun kakek yang sah dari jalur ayah, itu dia melalui penafsirannya para ulama, tetapi kalau nenek langsung teks dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga nenek dari ayah dan nenek dari ibu itu sama-sama termasuk ahli waris. Dan ketika mereka hidup bersama, ya, misal mayit meninggal dunia dan ia meninggalkan nenek dari jalur ayahnya dan jalur ibunya, dan ayah sama ibunya sama-sama sudah tidak ada, maka dua-duanya yang dapat. Jadi bukan dibedakan hanya yang nenek dari ayah yang dapat, nenek dari ibu tidak dapat, dua-duanya dapat. Lalu pembagiannya kayak mana? 1/6 mereka bagi 2. Dan ini berlaku ke buyut-buyut ke atas, ya. Jadi kalau misal dia punya buyut, yaitu nenek dari ibunya, ya, atau buyut juga nenek dari ayahnya, maka itu juga masuk. Jadi kalau misal mereka ada 4 orang jadinya, yaitu 2 neneknya, 1 nenek dari ayah, 1 nenek dari ibu, kemudian buyut dari ibu, buyut dari ayah, 4 orang kan jadinya, maka 4 ini berserikat dengan yang 1/6 tadi, ya. Adapun penjelasan lebih detailnya nenek nanti akan kita bahas. Baik, kemudian yang keempat, ahli waris itu adalah termasuk saudari perempuan kandung. Saudari perempuan kandung, ya, berarti seayah dan seibu dengan mayit. Kemudian yang kelima adalah saudari perempuan seayah, berarti dengan mayit saudari perempuan ini hanya seayah tapi beda ibu. Kemudian selanjutnya saudari perempuan seibu, artinya adalah saudari perempuan hanya seibu dengan mayit. Lalu yang ke-8 istri. Kemudian yang ke-9 budak wanita yang dimerdekakan oleh tuannya. Ini urutannya Bapak Ibu sekalian. Yang di sini ada usul, kemudian furu', dan kemudian ada cabang, ya. Usul di sini maksudnya pokok, kemudian ada furu' ini cabang ke bawah, kemudian ada cabang ke samping. Ya, ini saya sebutkan. Usul ahli waris utama ke atas, ya, berarti ini masuk ada 2 orang di sini, nenek dan ibu. Nenek dan ibu. Kemudian ada furu'nya. Furu' ahli waris cabang ke bawah. Nah, kalau di sini berarti dia hanya ada 1 anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Oke. Kemudian
ketiga ada namanya hawashi. Hawashi ahli waris ke samping. Di sini masuk saudari perempuannya. Masuk saudari perempuan. Saudara perempuan ini, yang baik itu saudara perempuan yang dia kandung atau seayah atau seibu, masuk di sini, ya. Dan ini penjelasannya mengenai ini lebih utama yang mana? Lebih utama adalah yang mana kira-kira? Yang lebih utama itu adalah yang usul dan yang furu' yang kedua ini, ya. Jadi yang usul yang ibu dan nenek ini, ya, mereka itu tidak bisa digantikan. Mereka tidak bisa digantikan. Begitu juga furu', ya, mereka juga tidak bisa digantikan. Hanya saja khusus untuk ibu dan nenek, ketika ibu ada maka nenek tidak dapat sedikit pun. Begitu juga ketika anak perempuan ada, ya, bisa jadi cucu perempuan dapat, bisa jadi tidak. Ada perinciannya nantinya. Jadi bisa jadi cucu perempuan dapat, bisa jadi tidak. Nanti akan kita bahas. Sedangkan yang hawashi, yaitu saudari perempuan baik itu seayah, seibu, ya, itu ini bisa dapat, bisa tidak. Dapatnya ketika ahli waris, ketika waris tidak meninggalkan ahli waris anak, ya, anak ataupun cucu. Kalau ahli waris meninggalkan anak ataupun cucu ataupun cicitnya, maka saudari perempuan baik seayah, seibu, ya, dan juga saudari perempuan kandung itu tidak masuk mendapatkan ahli warisan, ya. Sedangkan sebaliknya, ketika mayit tidak meninggalkan anak ataupun cucu perempuan ataupun cicit perempuan, ya, maka mereka bisa mendapatkan warisan. Kemudian istri tetap dapat warisan, ya, dan istri ini dapat warisannya mereka berserikat walaupun jumlahnya lebih dari satu. Semisal seorang mayit meninggal dunia, ia meninggalkan istri 2 orang atau 3 orang atau 4 orang. Dan ketika ia meninggal dunia, ya, semua istrinya ini baik yang pertama sampai yang keempat belum pernah ditalak sama sekali, masih istri sahnya. Maka mereka berserikat dengan bagian ahli waris untuk istri. Dan berapa bagian untuk istri akan kita bahas di penjelasannya satu persatu insyaallah. Baik. Kita masuk ke anak perempuan. Dan mungkin kalau misal ini tidak habis, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Kita masuk di anak perempuan. Anak perempuan ini pertama ahli waris dari perempuan itu termasuk furu'. Dia mendapatkan 1/2 setengah, ya. Sehingga anak perempuan ini termasuk ashabul furud. Ashabul furud itu adalah mereka yang sudah patokan ataupun poin pembagian warisnya itu sudah bentuk pecahan. Dia tidak mendapatkan sisa, tapi sudah ada pecahan bilangan tetapnya. Yaitu 1/2 ketika saat ahli warisnya hanya ada 1 anak perempuan. Tidak ada bersamanya mu'asib yang menghabiskan sisa hak warisan dari kalangan anak laki-laki. Semisal ini mayit meninggal dunia. Kemudian di sini ada anak laki-laki. Kemudian di sini ada anak perempuan. Ya. Ketika anak laki-laki yang ini tidak ada. Baik memang dari awal si mayit ini sebelum dia meninggal dunia dia tidak punya anak laki-laki. Atau mungkin sebelum dia meninggal dunia anak laki-laki sudah wafat duluan, ya. Hanya ada tersisa anak perempuan ini, tapi 1 orang. Maka dia hanya mewarisi dari sini itu 1/2 saja.
Ya, 1/2 saja. Namun ketika anak perempuan ini itu lebih daripada satu orang, yaitu 2 orang ke atas, ya, maka mereka mewarisi 2/3. 2/3 ini apa? Syaratnya tetap yang ini jangan ada, ya. Dan mereka jumlahnya harus 2 ke atas. 2, 3, 4, 5, 6, 10. Mau berapapun jumlahnya, ya. Selama anak laki-laki ini tidak ada, ketika mayit meninggal dunia, maka mereka berserikat di 2/3 ini, ya. Kemudian yang terakhir, mendapatkan sisa bersama anak laki-laki. Mendapatkan sisa bersama anak laki-laki ini adalah ketika tadi si anak laki-laki ada, anak perempuan ada. Misal mayit meninggal dunia meninggalkan 1 orang anak laki-laki, kemudian 1 orang anak perempuan. Maka di sini anak perempuan mendapatkan sisa bersama dengan anak laki-laki. Maksudnya adalah semisal ketika kita lanjutkan di sini, mayit ini punya ibu dan ayah. Maka mereka masing-masing 1/6, ya. Oke. Pas sudah dapatnya 1/6 dibagi, ada sisa kemarin, ya. Ada sisa. Nah ini baru, kalau kita hitung baru 2/6. Kalau mau dijumlahkan jadi 6/6, itu masih sisa 4/6. 4/6 inilah yang dibagi untuk anak laki-laki dan anak perempuan secara pembagian 2/1. Karena ada 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki, maka berlaku 2/1, ya. Mithlu hadzil unthayain, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa. Sehingga anak laki-laki mendapat 2 bagian, sedangkan anak perempuan dapat 1 bagian. Kalau semisal jumlahnya lebih banyak anak laki-laki, 2 anak laki-laki, semisal 2 anak laki-laki, kemudian 1 anak perempuan, ya, maka di sini berlaku tetap laki-laki itu 2 bagian. Ada 2 orang berarti 2 kali 2, ada 4 bagian. Dan 1 anak perempuan 1 bagian, tetap 1 bagian, ya. Sehingga ada total 5 bagian. Sehingga 1 anak perempuan mendapatkan 1/5. Sisanya adalah 4/5 dibagi kepada kedua anak laki-laki, dan begitu seterusnya hitungan pecahannya. Lalu yang kedua, kita masuk ke cucu perempuan atau cicit perempuan dari jalur anak laki-laki. Ini posisinya sama, ya. Cucu perempuan, cicit perempuan ini sama. Yang penting yang mana mereka yang ada duluan, ya, atau yang masih hidup, maka mereka yang lebih diutamakan. Semisal mayit ini meninggal dunia, ada mayit meninggal dunia meninggalkan cucu perempuan, kemudian dari jalur yang ini ada cicit perempuan, ya. Maka cicit perempuan ini tidak dapat sama sekali. Kenapa? Karena ada cucu perempuan. Oke. Dan cucu perempuan ini karena dia perempuan, itu pembagiannya itu kurang lebih agak mirip dengan pembagiannya anak perempuan, ya. Yaitu yang pertama adalah 1/2 sendiri, tidak ada anak perempuan dan muasib saudaranya laki-laki. Dia bisa dapat, cucu perempuan ini bisa dapat 1/2 bagian dari ahli waris, dari muwaris, ya. Dia sebagai ahli waris dapat 1/2 jika dia sendiri, dengan syarat dia sendiri seorang saja, tidak ada cucu perempuan yang lain. Kemudian tidak ada anak perempuan yang bersamanya. Artinya mayit hanya meninggalkan cucu perempuan, ya. Dan tidak ada muasib yang mendapatkan sisa, yang menghabiskan sisa warisan dari saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya adalah maksudnya ini. Ini mayit punya anak di sini.
anak laki-laki, maka dia punya anak cucu perempuannya mayit. Kemudian di sini juga dia memiliki cucu laki-laki, yaitu anak dari si anak ini sendiri, ya. Ketika yang ini tidak ada, atau mungkin dari sini si mayit punya anak laki-laki juga, dan ini punya keturunan perempuan laki-laki, ya. Yang ini cucu laki-laki, berarti ini kan saudara kandungnya sendiri, yaitu sama dengan bapaknya yang ini. Tapi kalau di sini kan sepupuan samanya. Sepupuan enggak? Sepupuan. Ini mayitnya, ini kakek mereka jadinya, ya. Ini anak pertama, ini anak kedua, saudara kakak adik, ya. Berarti ini dengan ini sepupuan, ya. Ketika yang ini ada, maka yang ini tidak berhak mendapatkan seperdua. Hitungannya mereka sama dengan pembagian anak perempuan dengan anak laki-laki. Namun ketika ini tidak ada, maka dia dapat dia sendiri seperdua. Tapi dilihat juga kemarin, kalau ini nggak ada, maka dia tetap bisa mendapatkan 1/2. Ya. Tapi kalau misal ini cucu perempuan dari anak laki-laki yang lain ada, ini masih ada, berarti mereka berdua tidak akan mendapatkan 1/2 masing-masing. Ada pembahasannya. Atau ini enggak ada, tapi ini ada, ya, maka ini akan menghabiskan sisa dari warisan, ya. Ini tidak menjadi dia tidak menjadi dapat 1/2 karena dia tidak sendiri. Maka pembagiannya adalah anak perempuan dengan anak laki-laki, yaitu witul hadil unsayain 2:1. Kemudian yang kedua, yaitu cucu perempuan cici perempuan dari jalur anak laki-laki mendapatkan 1/6 bersama satu orang anak perempuan dan tidak ada muasib, saudara laki-lakinya atau sepupu laki-laki anak pamannya. 1/6, ya, bersama satu orang anak perempuan. Jadi mayit meninggal dunia, kemudian meninggalkan ahli warisnya satu orang anak perempuan, kemudian satu orang cucu perempuan dari jalur anak laki-laki, serta tidak ada muasib yang dari saudara laki-lakinya si cucu perempuan tadi, ya, itu tidak memiliki saudara laki-laki, baik itu saudara laki-laki dari anak ayahnya sendiri, ya, atau anak pamannya, yang contoh seperti di gambar tadi, ya. Maka di sini dia mendapatkan 1/6, ya, bersama satu orang anak perempuan. Jadi satu orang cucu perempuan, ya, itu kalau bersama dengan satu orang anak perempuan dia dapat 1/6. Lalu yang ketiga, 2/3 ini untuk dua cucu perempuan atau lebih. Jadi kalau misal ada dua cucu perempuan, ahli warisnya hanya cucu perempuan 2 orang, cucu perempuan 2 orang, atau 3 orang, atau 4 orang, atau 5 orang, atau ke atas, berapa jumlahnya, dan tidak ada ahli waris yang lain selain mereka saja, cucu perempuan ini saja, sama kayak kasusnya anak perempuan yang tadi, mereka anak perempuan saja, ya, maka mereka mendapatkan 2/3 dan ini dibagi rata dari jumlah mereka. Kalau 2 orang cucu perempuannya, maka 2/3 ini dibagi setengah-setengah ke 2 orang ini. Kalau 3 orang berarti bagi 3. Kalau 4 orang bagi 4. Kalau 5 orang bagi 5 dan begitu seterusnya. Intinya berapa jumlahnya? 2/3 ini dibagi rata. Lalu yang terakhir adalah mendapatkan sisa bersama saudara laki-lakinya atau sepupu laki-lakinya dari pamannya. Jadi begini, mendapatkan sisa ini kan kita ketahui bersama, kalau ahli warisnya itu mayit meninggalkan ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan, maka berlaku di sini anak perempuan dan anak laki-laki sama-sama mendapatkan sisa.
Mendapatkan sisa ini adalah maksudnya tidak mendapatkan pecahan 1/2, 1/4, 1/6, ya 1/8, kemudian 2/3, tidak mendapatkan pecahan itu. Tapi langsung hitungannya, ya hitungan berapa angkanya. Jadi kalau semisal ahli warisnya itu hanya sisa anak laki-laki dan anak perempuan, ya maka berlaku 2/1, ya mithlu hadzil untsayain kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau satu orang laki-laki kemudian satu orang perempuan, maka laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan mendapatkan 1 bagian. Jadi ada 3 bagian di sini, ya. Jadi perempuan dapat 1/3, kemudian sisanya laki-laki mendapatkan 2/3. Begitu juga berlaku ketika di sini kasusnya adalah sesama cucu. Sesama cucu, baik itu cucu laki-laki dan cucu perempuan. Ketika mereka saja yang ahli warisnya, tidak ada anak. Jadi perlu diketahui, kalau ada anak, ada anak laki-laki, maka cucu jelas tidak dapat sama sekali. Tetapi kalau masih hanya anak perempuan, ada perinciannya. Ya, ada perinciannya. Kalau ada anak laki-laki, maka cucu cicit ke bawah sama sekali nggak dapat. Tapi kalau ahli warisnya adanya cuma anak perempuan saja, ada perinciannya, tergantung berapa jumlah anak perempuannya. Ya. Kalau jumlah anak perempuannya itu adalah 1, maka cucu perempuan masih mungkin dapat, yaitu dapat 1/6. Tapi kalau jumlah anak perempuannya itu ada 2 atau lebih, maka cucu perempuan tidak dapat sama sekali. Ya. Jadi pembahasan di sini, kalau misal ahli warisnya itu hanya meninggalkan, kalau misal muwaris atau mayit meninggalkan ahli waris hanya cucu perempuan dan cucu laki-laki dari jalur anak laki-lakinya. Bagaimana perhitungannya? Yaitu tetap perhitungannya sama dengan perhitungan anak laki-laki dengan anak perempuan. Ya. Jadi kalau cucu laki-lakinya ada 1, cucu perempuannya ada 1, maka di sini berlaku 2/1. Ya, 2/1. Jadi laki-laki cucu laki-laki itu mendapatkan 2 bagian, kemudian cucu perempuan mendapatkan 1 bagian. Jadi ada 3 bagian. Kalau dibuat ke dalam bentuk pecahan, berarti si cucu perempuan dapat 1/3, kemudian cucu laki-lakinya mendapatkan 2/3. Dan cucu laki-laki ini yang ikut berserikat menghabiskan warisan dengan 2/1 ini bukan harus dengan saudara kandungnya sendiri, bisa jadi sepupu laki-lakinya, anak paman kandungnya sendiri. Ya, anak paman kandung ini biar saya gambarkan lebih jelas. Jadi ini ada mayit, ini punya anak ada beberapa, ya. Di sini anak perempuan yang pertama, kemudian yang kedua ada anak laki-laki. Yaitu anak kedua. Lalu yang ketiga ada anak laki-laki lagi. Ada anak laki-laki, ini anak yang ketiga. Ketika si mayit masih hidup, ternyata anak perempuannya meninggal dunia dua. Ya. Dan dia nggak punya anak keturunan sama sekali. Walaupun dia punya anak keturunan, nggak ngaruh sebenarnya. Lalu di sini dia meninggalkan, dia punya keturunan juga, yaitu anak laki-laki, kemudian anak perempuan.
satu. Begitu juga di sini, dia punya keturunan juga, anak laki-laki satu, kemudian anak perempuan juga satu. Anak perempuan juga satu. Ya. Di sini kita no isu, nggak kita bahas lagi. Kenapa? Karena udah meninggal juga. Ya. Kalau dia masih ada, ya, oke. Ini kita lihat ke sini, tapi kita nggak bahas itu, kita fokus di sini. Ya, kita fokus di sini. Ternyata, ya, ini cucu-cucu ini kan berarti kan cucunya mayit kan? Ya, jelas ya. Tapi anak bagi yang anak laki-laki yang ini. Ya. Ternyata sebelum mayit ini meninggal dunia itu kakek mereka ini, ya, sebelum meninggal dunia, orang tua mereka meninggal duluan. Ini udah meninggal duluan. Meninggal duluan dua-duanya. Kenapa kita buat meninggal dulu dua-duanya? Karena ntar mereka gak dapat jadinya. Jadi biar mereka dapat, kita buat meninggal dulu dua-duanya atas. Ya. Nah, bukan kita bunuh, tapi kita buat contohnya begitu. Ya. Anak laki-laki, perempuan, ini cucu laki-laki yang pertama jadinya. Ini cucu laki-laki yang pertama. Kemudian ini cucu laki-laki yang kedua. Ini cucu perempuan yang pertama. Ini cucu perempuan yang kedua. Berarti ini cucu pertama, cucu kedua, cucu ketiga, cucu keempat. Ya. Jadi ada empat cucu dan dua pasang. Ya. Di sini, ya, ini pembahasannya. Ketika cucu ini dia tadi sendiri, ini tidak ada, kemudian ini tidak ada, dia ada sendiri nih. Kita anggap ini tidak ada, maka dia dapat 1/2. Oke? Dan ini nggak ada. Ini case yang kedua, ini tidak ada, ini juga tidak ada, tapi ini ada, berarti 2 orang. Berarti dapat berapa Bapak? 2/3, ya, 2/3. Kemudian case yang ketiga, contoh yang ketiga. Ini ada, ya, ini nggak ada. Jadi cuma cucu pertama, cucu kedua, laki-laki perempuan. Bagaimana? Maka di sini mereka berlaku 2/1. 2/1, ya. Yaitu yang ini dapat 2 bagian, yang ini dapat 1 bagian. Oke. Ini saya hapus. Semisal ini ada, tapi ini enggak ada. Ya, ini enggak ada. Di sini ini ada. Ini ada. Ini kembali sepupuan kan? Sepupuan kan? Ya. Tapi ini kan paman kandungnya, ya kan? Ya. Walaupun ini sepupuan, tapi jal-jal paman kandungnya, mereka sama-sama cucu tapi sepupuan, ya. Mereka tetap berlaku di sini, mereka bertiga, ya. Itu 2/1. Mereka bertiga, ya. Berarti untuk anak laki-laki yang ini dapat 2 bagian, ini masing-masing 1 bagian. Nah, begitu penjelasan. Jelas? Oke, alhamdulillah. Agak lebih kompleks ya pembagian ahli waris perempuan daripada laki-laki ya Pak ya. Ya. Karena pecahan semua kalau yang pembagian waris perempuan. Kalau laki-laki itu kebanyakan mereka menghabiskan sisanya. Kemudian yang ketiga, kita masuk yang ketiga yaitu warisan ahli warisnya ibu ya. Ibu di sini ahli warisnya ibu itu pertama punya jatah 1/3 dengan syarat mayit tidak punya anak. Satu syaratnya ibu bisa dapat 1/3 mayit tidak punya anak keturunan. Anak keturunan ini bukan hanya anak saja, tetapi cucunya, cicitnya nggak ada semuanya. Ya, baik laki-laki atau perempuan, tanpa pandang bulu, baik itu laki-laki atau perempuan, selama itu ada, maka ibu tidak bisa mendapatkan 1/3.
Jadi ketika tidak ada anak keturunannya, ya tidak ada anak keturunan mayit, anak ke bawah, baik laki-laki atau perempuan, maka si ibu bisa dapat 1/3. Itu syarat pertama. Ya. Kemudian syarat yang kedua, si mayit tidak meninggalkan saudara, baik saudara laki-laki, saudara perempuan. Baik ini saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya seayah, seibu atau kandung. Tidak dikecualikan. Intinya saudara laki-laki, baik saudara laki-laki dan saudara perempuan, baik kandung atau seibu atau seayah, maka ibu menjadi tidak mendapatkan 1/3. Tapi ketika mereka tidak ada, maka ibu bisa mendapatkan 1/3 sesuai yang sudah saya tuliskan di PDF. Kemudian yang kedua, ibu mendapatkan 1/6, ibunya mayit, ya, ibunya mayit. Dengan syarat mayit ini memiliki anak atau cucu, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, baik itu cucu laki-laki atau cucu perempuan, tidak dibeda-bedakan. Intinya ada anak laki-laki 1 orang kah, 2 orang kah, ada anak perempuan 1 orang kah, 2 orang kah, ada cucu perempuan atau cucu laki-laki 1 orang kah atau 2 orang kah, maka di sini si ibu mendapatkan 1/6. Atau anak keturunannya ini baik anak atau cucu tidak ada sama sekali, namun si mayit memiliki saudara, baik saudara seibu, seayah atau saudara kandung, baik itu saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka ibu mendapatkan 1/6 jatahnya, jatah warisannya. Beda dengan nenek. Nenek itu walaupun posisinya menggantikan ibu ketika ibu tidak ada, tetapi jatah warisnya tetap 1/6. Tidak bisa jadi 1/3. Ya, karena hak 1/3 ini hanya privilege yang Allah berikan kepada seorang ibu, tidak Allah berikan kepada nenek. Beda kasusnya kalau kakek. Kakek yang sah mendapatkan warisan, dia bisa menjadi posisi ayah, walaupun ada khilaf di kalangan para ulama mengenai ini. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan, ya, si kakek ini tetap mutlak menggantikan posisi si ayah ketika si ayah tidak ada. Jadi dia bisa mendapatkan 1/6 dan bisa sekaligus mendapatkan sisanya. Ya, jadi berperan menjadi ayah. Namun kalau menurut jumhur ulama, yaitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, ini tidak, ya, dia tidak bisa menggantikan ayah 100%, ya, karena posisi ayah itu bisa menghalangi saudara untuk mendapatkan warisan. Ya, posisi ayah bisa menghalangi saudara untuk mendapatkan warisan ketika memang ayah ada, ya, dan saudara ini baik laki-laki atau perempuan, kandung atau seayah atau seibu terhalang tidak mendapatkan warisan, ya. Sehingga Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memandang, ya tidak, ya, ketika si ayah tidak ada, kakek masuk, maka kakek tidak 100% menggantikan seperti halnya posisi ayah. Ya, artinya saudara laki-laki, saudara perempuan tetap bisa dapat warisan bersama kakek. Ya. Kemudian nenek hanya dapat 1/6 dan mereka berserikat. Kalau tadi 2 orang, mereka 1/6 ini bagi 2, 4 orang 1/6 bagi 2, 5 orang dan seterusnya 1/6 bagi 2. Dibagi rata. Lalu yang kelima, saudari perempuan kandung, ya, saudari perempuan kandung. Saudari perempuan kandung berarti ayah dan ibu itu sepaket atau sama dengan mayitnya. Ini dia mendapatkan warisannya itu 1/2, 2/3, kemudian mendapatkan sisa, ya. Pembagian 1/2 ini dengan syarat dia hanya 1 orang perempuan saudara kandung saja. Jadi gambarannya begini. Ini ada mayit.
dan si mayit ini punya saudara perempuan. Saudara perempuan. Satu orang saja, ya. Ini ke bawah nggak ada, ya. Dan si ibu ini, ibu mayit sudah meninggal duluan, ayah mayit sudah meninggal duluan. Dan mayit hanya meninggalkan saudara perempuannya saja, yaitu saudara perempuan kandungnya, ya. Maka dia saudara perempuan kandungnya mayit ini seayah seibu, karena dia sendiri dia mendapatkan 1/2 saja jatah warisannya. Oke? Tetapi kalau misal ternyata mereka ada satu lagi saudara perempuan juga, ya. Ayah dan ibunya sudah meninggal duluan. Si mayit ini nggak punya anak sama sekali, nggak punya anak, ya. Maka di sini saudara perempuannya ini tidak jadi dapat 1/2, tidak jadi dapat 1/2. Dapatnya berapa? Kalau anak perempuan tadi 2 orang dapat berapa, Bapak? 2/3. Maka ini sama, 2/3 juga, ya. Maka mereka berdua berserikat mendapatkan 2/3. Saudara perempuannya ternyata 3, maka tetap 2/3. Saudara perempuannya 4, tetap 2/3. Saudara perempuannya 5, tetap 2/3. Oke. Lalu di sini mendapatkan sisa jika bersama saudara laki-laki kandung. Mendapatkan sisa jika bersama saudara laki-laki kandung dan tidak ada ahli waris yang disebutkan pada poin 1. Nah, di sini saya sebutkan mereka sendiri ini selama tidak ada anak mayit, kemudian cucu mayit dari jalur anak laki-laki, ayah mayit atau kakek mayit dan saudara laki-laki kandung. Kenapa ini dijelaskan? Karena kalau ada anak mayit, baik laki-laki atau perempuan, saudari perempuan kandung ini nggak dapat sama sekali, ya. Misal ada cucu mayit dari jalur anak laki-laki, baik itu anak perempuan atau anak laki-laki, maka saudari baik cucu perempuan atau cucu laki-laki, maka saudari perempuan kandung ini nggak dapat juga. Kemudian ada ayahnya mayit, ya, ayahnya mayit masih hidup. Maka di sini juga saudari perempuan kandung ini berapapun jumlahnya tidak dapat juga, ya. Kakek mayit ini ada khilaf, ya, ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan itu ketika ayah mayit nggak ada, kakek mayit menggantikan posisi ayah mayit 100%, ya, sehingga menghalangi saudari perempuan kandung ini untuk mendapatkan warisan. Tapi kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, ya, mengatakan tidak, ya, tetap saudari perempuan kandung ini bisa dapatkan warisan. Kalau misal adanya satu orang kakek, yaitu kakek yang sah dari mayit, kemudian satu orang saudari perempuannya. Artinya saudara perempuannya dapat 1/2. 1/2-nya lagi kemana? Baru ke si kakek. Begitu, ya. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, saudara perempuan nggak dapat sama sekali, langsung semuanya ke si kakek tadi. Nah, terserah mengikuti mana. Ya kalau mengikuti undang-undang kita, mengikuti regulasi di pemerintah, ya, itu mengikuti yang mazhab Syafi'i, yaitu saudari perempuan itu tetap mendapatkan walaupun kakek ada. Ya. Ini saya habis selesaikan dulu saudara perempuan kandung, baru kita tanya jawab insyaallah, ya. Kemudian di sini ada saudara laki-laki kandung. Kenapa saya sebutkan di sini saudara laki-laki kandung? Karena kalau ada saudara laki-laki kandung bersama dengan saudari perempuan kandung, maka posisinya tidak beda dengan anak laki-laki dan anak perempuan. Pembagiannya 2/1. Nah, dia tidak bisa dapat 1/2. Oke. Begitu juga di 2/3. Intinya yang pembahasan yang di atas ini tidak ada
maka mereka bisa dapat 2/3 kalau 2 orang saudari perempuan kandungnya. Lalu yang ketiga, mendapatkan sisa jika bersama saudara laki-laki kandung dan tidak ada ahli waris yang disebutkan pada poin 1. Jadi tidak ada anak mayit, tidak ada cucu mayit, tidak ada ayah mayit, ya, tidak ada kakek mayit, adanya hanya saudara laki-laki kandung dan saudari perempuan kandung, maka mereka berserikat 2/1, ya. Lalu terakhir, mendapatkan sisa jika hanya bersama ahli waris anak perempuan 1 atau lebih, atau cucu perempuan dari anak laki-laki 1 atau lebih. Nah, ini agak kompleks yang terakhir ini, saya jelaskan papan tulis. Kita hapus. Si mayit ini punya anak perempuan, kemudian anak laki-laki. Ya. Semisal kita anggap di sini nanti kita buat ada cucu perempuan, ya. Atau anak perempuan juga. Yang ini kita anggap tidak ada dulu, ya. Ini kita tiadakan dulu. Kita fokus yang ini, yang hitam ini baru ke biru yang ini. Ya, jadi si ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, ya. Kemudian si mayit punya saudara perempuan kandung 1 orang, oke, 1 orang. Kemudian di sini juga dia punya anak anak perempuan dari mayit, ya, punya anak perempuan mayit, oke. Maka di sini karena 1 orang anak perempuan dari mayit ini dapat 1/2, dapat 1/2. Kemudian sisanya pindah kemari. Sisanya berapa? Sisanya berapa? 1/2 juga apa? Nah, kan kita kenapin jadi bilangan 1 semua, ya. 1/6 sisanya 5/6, 1/3 sisanya 2/3, gitu kan. Nah, oke. Jadi dia mendapatkan sisa. Di sini dulu dibagi. Kalau dia 1 anak perempuan, berarti ya dapat 1/2, baru sisanya kemari. Oke. Kalau semisal saya tambah ya anak perempuan, karena di sini ada persyaratan tidak mesti 1 anak perempuan, ya. Ada anak perempuan juga, ada anak perempuannya 2. Ada anak perempuannya 2. Anak perempuan 2 berarti berapa? Berapa tadi? Kalau 2 orang perempuan tidak ada laki-laki, berapa? 2/3, ya. 2/3, ya. Sisa dari 2/3 berapa? 1/3. Naik kemari 1/3. Begitu. Jelas? Ya. Ini lebih dari 2, 3 tetap 2/3. Sisanya 1/3 kemari. 4, 2/3 tetap 1/3 kemari. Oke. Sekarang kita hapus. Kita anggap anak perempuannya tidak ada. Adanya hanya anak laki-laki, tapi anak laki-laki ini sudah meninggal duluan daripada mayit, ya. Oke. Nah, laki-laki sudah meninggal duluan daripada mayit, ayah ibunya juga meninggal. Dia meninggalkan anak perempuan dari anak laki-laki meninggalkan anak perempuan. Dari anak perempuan ini cucu dari mayit, ya kan? Berapa dia dapat jatahnya? 1/2. Patokannya gini, Pak. Perempuan kalau dia sendiri pasti 1/2. Ya. Kalau dia berdua pasti 2/3.
Kalau dia bertiga, 2/3 juga. Berempat, 2/3 juga. Itu perempuan. Mau dia itu anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan, saudara perempuan, ya, itu tetap hitungannya 1/2, 2/3, 1/2 atau 2/3. Ada pun 1/6, ada kasus yang lain. Yang tadi udah seperti kita singgung. Ya. Tapi intinya 1/2 dan 2/3 lebih umum. Nah, dia dapat 1/2. Oke? Jadi dibagi di sini dulu, nggak bisa langsung sini Pak, karena ini dapat sisa. Ya, 1/2, maka sisanya berapa? 1/2 juga, pindah kemana 1/2. Ya, tapi kalau misal kita tambahin cucu perempuan, kita tambahin, dia punya anak perempuan juga di sini. Anak perempuan yang kedua, berarti ada 2 orang. Maka 2 orang berarti 2/3. Mereka 2/3. Sisanya di sini berapa? 1/3. Begini penjelasannya untuk saudara perempuan. Dia bisa mendapatkan sisa kalau hanya berserikat dengan salah satu anak perempuan atau lebih tanpa ada anak laki-laki, ya, tanpa ada cucu laki-laki, tanpa ada saudara laki-laki. Begitu juga di kasus cucu perempuan, dia bisa berserikat dengan cucu perempuan, mendapatkan sisa tanpa ada cucu laki-laki, ya, tanpa ada saudara laki-laki. Semoga bisa dipahami. Baik, untuk saudari perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Ya, silakan Pak. Yang terakhir, yang laki-laki kan sudah meninggal. Ya. Sebelum lebih awal daripada mayat. Ya benar. Apa anak kita juga? Tetap dapat Pak. Menggantikan dia. Jadi begini, ya. Ahli waris itu ada yang ahli waris usul, sesuai yang saya jelaskan tadi. Usul mereka ke atas itu tidak bisa digantikan, dihilangkan jatahnya, haknya sama sekali. Ya. Ayah dan ibu ketika mereka ada, maka mereka tidak bisa digantikan. Namun ketika mereka tidak ada, maka digantikan yang di atasnya, kakek dan nenek. Ya. Begitu juga yang ke bawah. Istilahnya disebutkan ashabul furu', yaitu ahlul furu', ahli waris yang dari turunan nasab. Jadi dia turunan nasab ke atas dan turunan nasab ke bawah. Turunan nasab ke bawah ini, ya, itu pertama yang lebih utama adalah anak. Ketika anak tidak ada, maka posisinya digantikan oleh cucu. Gitu Pak. Nah, jadi anak laki-laki tetap akan mendapatkan jatah warisannya ketika dia masih hidup. Namun ketika contohnya kasusnya seperti dicontoh, ya, si mayit meninggal dunia punya anak laki-laki, ya, 2 orang. Ternyata sebelum dia meninggal dunia, anak laki-laki sudah meninggal duluan. Semisal anak laki dia meninggal dunia di usia 80 tahun, tapi anaknya laki-laki dan laki-laki yang pertama dan yang kedua itu sama-sama meninggal dunia di usia 40 dan 50 tahun. Bisa jadi, ya, bisa jadi. Dan ternyata mereka ini meninggalkan anak juga, anak keturunan. Sehingga yang mereka itu awalnya punya hak warisan ke orang tuanya, sebelum ketika orang tuanya meninggal, itu gugur, pindah ke cucunya, pindah ke keturunannya. Pembagiannya, ya, yaitu tergantung kalau semuanya cucu, anak cucu laki-laki dan cucu perempuan, maka pembagiannya sama dengan anak laki-laki dan anak perempuan 2/1. Tapi kalau ada anak perempuan, maka ada hitungannya sesuai yang sudah kita singgung tadi. Nah, karena mereka termasuk adalah ashabul furu', ya, yang mereka mendapatkan harta warisan, yaitu sesuai dengan mithlu hadzil unthayain, kata Allah SWT dalam Quran surat An-Nisa, ya, sehingga cucu itu menggantikan posisi orang tuanya ketika orang tuanya tidak ada. Namun, ya, perlu digarisbawahi, ketika ini anak perempuan, ya, anak perempuan, cucu perempuan ini dia hidup, bapaknya udah meninggal, tetapi, ya, pamannya ada, yaitu adik laki-laki dari ayahnya atau kakak laki-laki dari ayahnya. Dia nggak dapat sama sekali.
Yang dia nggak dapat sama sekali. Karena masih ada ahli waris laki-laki dari kalangan anak, itu lebih utama. Dua anaknya nggak dapat. Nggak dapat. Nah, gitu Pak. Baik. Ada lagi? Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, mayit meninggalkan istri, anak perempuan 3 dan 1 anak laki-laki. Ya, coba saya catat dulu di papan tulis Pak biar lebih jelas. Kita gambarkan. Ada mayit, Mayit, ya, punya istri Pak ya. punya istri. Istrinya satu aja ya, nggak tiga. Satu Ustaz. Istri terus Ke atas sudah nggak ada. sudah ada ya. Anaknya 3 perempuan. Anak pertama, kedua, 3 perempuan. Di sini kita buat. Di sini anak ada 3 orang anak perempuannya Pak. Ada 3 orang Ustaz. Anak perempuan, kemudian anak perempuan, kemudian anak perempuan juga. Ini saja Pak. Anak laki-laki ini. Anak laki-laki ada Ustaz. Ada berapa? 1 yang keempat. Satu ya, yang keempat. Anak laki. Oke. Ustaz, masing-masing dari anaknya ini itu punya anak dia atau punya cucu si mayit ini. Ya. Dari yang mana nih? Keempatnya Ustaz. Keempatnya. Oke, kita turunkan. Ya, di sini dulu. Ini Cucu perempuan 1 dan 2. di sini anak perempuan 1. satu, Terus perempuan juga. perempuan juga. Anak perempuan juga. Nah, di sini ada juga Pak. Ada. Anaknya 3 laki-laki semua Ustaz. Anak laki-laki, kemudian anak laki-laki, anak laki-laki. Nah, kemudian ini Itu anaknya perempuan semua 2. 2 anak perempuan, 2 anak perempuan. Kemudian yang terakhir Anaknya 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. banyak anak keturunan. Balik. 2 laki-laki, 2 perempuan Pak. Iya. Nah ini Oke, penjelasannya gitu Ustaz. Ketika mayit ini meninggal, kemudian hartanya harus dibagi. Karena faktor kedaerahan nggak enak sama ibu atau istrinya. nah ini ya benar. Kemudian harta dikelola oleh ibu lah, ceritanya gitu kan. Beberapa tahun kemudian istrinya meninggal, Ya. maka meninggalkan 4 orang anak tadi Ustaz. Perempuan, laki-laki. Ya. Nah kemudian anak perempuan yang kedua dan yang ketiga meninggal. Ya. Jadi tinggal anak perempuan yang pertama dan anak laki-laki yang keempat atau yang terakhir. Nah pertanyaan adalah, apakah cucu dari anak perempuan yang kedua dan yang ketiga yang telah meninggal itu mendapatkan warisan atau bagaimana Ustaz? Oke. Berarti ini yang pertama sama kedua itu meninggal sebelum warisan dibagikan. Betul. Oke. Ini masuk babnya bab munasakhah ya. Sebetulnya masih jauh kita kemarin. Ya. Masih jauh ya. Pembahasannya, tapi udah dibahas duluan di sini. Udah ditanya duluan ya. Oke. Nah, secara ringkas ya. Bab munasakhah itu adalah ahli waris yang lain saling mewarisi satu sama lain. Ya. Maksudnya adalah kan ini kan bapaknya si mayit. Harusnya punya jatah kemarin. Ya. Oke. Tetapi ditahan sama si istri ini. Jadi mereka nggak dapat. Ya.
Dan ternyata sebelum dibagikan, ya, istri meninggal. Ya. Maka di sini yang ini mewaris anaknya, ini pun mewarisi anaknya juga. Jadi saling mewarisi, ahli waris saling mewarisi. Ya. Maksudnya itu adalah ahli waris saling mewarisi itu, yang ini asalnya dia itu ahli waris juga. Oke? Di kasus pertama. Tapi karena ditahan sama dia, maka masuk kasus kedua. Maka di kasus kedua dia mewarisi, ya, dia mewarisi kepada keturunan di sini. Ya. Lalu bagaimana hitungannya? Nah, kita bisa dulu, Pak. Pertama, kita lihat dulu kasus si mayit ini punya harta pribadinya, harta pribadi mayit. Nah, ini dihitung dulu berapa? Taruhlah kita buat harta pribadi mayit itu ketika dia meninggal ada 100 juta. Oke? Jadi hitungannya ini tidak mesti harus tepat banget. Kalau bisa tepat silahkan, lebih baik, ya. Namun jika tidak mampu ditaksir saja, ya. Harta pribadi mayit 100 juta. Jadi ketika si mayit meninggal, harta pribadi istrinya itu 50 juta. Ya kan? Harusnya 100 juta ini dibagi kepada ahli waris yang si istri plus anak-anaknya. Plus anak-anak. Tapi ditahan sama ya kan? Nah, maka ya kita hitung dulu, ya. Kita hitung dulu yang 100 juta ini, Pak. 100 juta kita bagikan ke si istri, ya. Maka istri akan mendapat 50 juta plus berapa? Bro, istri dapat 1/8. Belum masuk kita yang pembagian istri, ya. Belum masuk karena masih lewat. Di sini dapat 1/8, ya. Dia 50 juta plus 1/8. Oke? Karena hartanya ada 50 juta plus 1/8. Sedangkan ini berarti 2/1 semua. Ya, 2/1, anak perempuannya 3, anak laki-laki 1. Berarti anak perempuan sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Anak laki-laki itu sama dengan 1 dikali 2 dan 2. Berarti ada 5 bagian. Ya, 5 bagian. Oke. 5 bagian. 1, 3. Ya, ini masing-masing 1, 1, 1. Ini dapat 2. Ya. Oke. Jelas di sini. Dan ini bagian yang ini diambil dari ini, Pak. Oke. Diambil, keluarin dulu. Walaupun yang ini udah meninggal duluan, ya. Itu dikeluarin dulu, ya. Keluarin dulu. Semisal 100 juta ini kita hitung 100 juta, kita hitungnya berarti dikali 1/8. Nah, berapa tuh? 12 juta 500. Oke, berarti sisa berapa dari 100 juta? 12 juta 500 bantu dihitung kalkulator dan cepat. 87 juta 500 ribu. Nah, ini kita bagi kemarin, ya. Kita bagi dulu jatahnya yang anak perempuan, ya. Jadi mereka dapat 3 bagian, sepertiga masing-masing. Karena ini ada 5 bagian, ya. Maka satu orang anak perempuan itu dapat 1/5. Ya, kita kali 1/5. Ya, coba dikali berapa? 13,5. 13 juta 500. 17 juta 500 ribu. Ya. Jadi satu orang anak perempuan itu dapat 17 juta 500. Ya. Kemudian sisanya dikasih ke jatah anak ini. Nah, ini udah habis nih. Udah habis, ya kan? Udah habis kita hitung di situ. Tapi ini kan masih nyangkut di sini kan? Ini langsung diturunin kemari? Enggak. Karena mereka udah meninggal dunia, jadi ditahan dulu di sini. Ya, meninggal duluan. Jadi karena itu hak mereka dari awal. Walaupun itu belum dibagi
selama mereka itu masih hidup ketika mayit sudah meninggal duluan, itu hak mereka. Itu hak mereka, ya. Oke, jadi ditahan di sini dulu. Jadi anak perempuan ini mendapat 17.500, 17,5 juta. Kemudian di sini juga dapat 17,5 juta, setengah-setengah kan, ya. Ini ditahan dulu, tidak turun langsung kemarin. Lalu kita masuk hitungan di sini. Harta ibunya kan sebelum ayahnya meninggal ada 50 juta. Ketika si suaminya meninggal dapat 1/8, maka 50 juta ditambah 12.500, berapa tuh? Berapa? 62.500.000. Nah, 62.500.000 ini telah dibagikan ke sini. Ya, ini nggak dapat. Yang ini harta warisan dari ibu ini, yang ini nggak dapat. Cucu-cucu ini semua nggak dapat. Berapa? Nah, nggak dapat. Ya, nggak dapat. Karena masih ada anak perempuan dan anak laki-laki. Semisal anak laki-laki nggak ada, ya, bisa jadi cucu bisa dapat. Nah, oke, tapi ada laki-laki, maka nggak dapat dari yang ibu. Ya, maka di sini 62.500.000 ini dibagi 2/1 di sini. 2/1, ini 2 bagian, ini 1 bagian. Habis, ya kan? Nah, ditambah warisan mereka yang ini tambah 17,5, yang kemudian dapat sisa yang dari hitungan 87.500.000 tadi. Ya. Lalu yang ini kemana? Mana nih? Ya. Karena orang tua sudah meninggal, ini tak lari kemana? Nggak lari. Maka larinya ke sini. 17 juta karena masih ada anak perempuan, ya. Maka anak perempuan ini 2/3 berarti mereka dapat masing-masing. Mereka berdua dapat 2/3. Ya. Ini anak laki-laki, semuanya anak laki-laki, ya. Mereka bagi rata, ya. Bagi rata. Anak laki-laki 1, anak laki-laki 1, anak laki-laki 1. Karena tidak ada anak perempuan. Jadi 17.500.000 ini dibagi 3, ya. Kalau ini 17,5 juta ini dibagi dulu 2/3. 1/3 kemana? Bingung kita? Enggak bingung. Masih ada solusi yang dibuat oleh Islam, dibuat oleh Allah. 1/3 itu dilihat kemana? Maka ini kan dia punya saudara laki-laki di sini kan, oke? Maka 1/3 ini berada kemana? Karena ini menghabiskan sisanya. Nah, seperti itu, Pak. Jelas? Oke. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.